Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amali bani adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tahapan demi tahapan ibadah puasa bisa kita jalankan bersama dengan insya Allah dengan penuh ketulusan. Sampai dengan amaliyah-amaliyah yang sunnah kita tambahkan supaya bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari ibadah yang wajib kita lakukan ini. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kami akan menyampaikan hak Allah atas hambanya dan sebaliknya hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya judulnya tidak campur-campur, ini diberi batasan. Tema ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Nabi melalui pengajaran terhadap sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi pengajaran itu dilakukan oleh Nabi di mana dan kapan memiliki kesempatan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang bisa dilakukan. Pada saat ini baginda Rasul bersama sahabat Mu'adz itu naik kendaraan. Bukan kendaraan Mercy ya, Alphard dan ini kendaraan ya binatang itu dulu itu, unta. Bersama. Jadi ini kemudian ini bincang-bincang di atas kendaraan itu, sahabat Mu'adz ditanya oleh Nabi. Sahabat Mu'adz ini sambil jalan ini ditanya, kamu tahu ndak itu apa sih hak Allah? Atadri ma haqqullah, apa itu hak Allah terhadap hambanya. Ini. Jadi Allah itu punya hak. Kalau ini kita telusuri, hak Allah itu sangat prerogatif. Tidak ada yang bisa mempengaruhi dan tidak bisa dipengaruhi. Tuhan itu walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Di dalam surat Al-Imran itu. Jadi, apa saja yang ada di langit dan di bumi itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu bisa menciptakan apa saja selama ciptaannya itu tidak mengurangi keesaannya. Tuhan kok bikin anak? Ya tidak mungkin lah Tuhan bikin anak, tidak mengurangi. Ini. Apa sih hak Allah? Ya Rasul,
Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu tentang hak Allah terhadap hambanya itu ya hanya Allah dan Rasulnya. Kemudian diberi penjelasan. Hak saya daripada hamba itu hanya kepatuhan dan ketaatan terhadap saya. Makanya firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah itu menggunakan kata ya ayyuhan nas. Biasanya ya ayyuhan nas itu digunakan ayat-ayat Makkiyah, tapi ini masuk ayat Madaniyah. Tapi ini diperuntukkan pada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada Allah, beriman kepadanya dan juga berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi Allah itu menghendaki supaya kita itu beribadah kepadanya. Itu menyenangkan itu. Firman Allah di dalam surat At-Tur yaitu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aslinya karena waqaf berhenti. Aslinya itu illa liya'buduni gitu loh. Supaya kamu semua itu ya beribadah kepada aku. Karena apa? La ma'buda illallah. Tidak ada siapapun dan apapun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zikir-zikir la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak. Apalagi kalau kita itu menggantungkan uang. Katanya Rafael itu ditanya, untuk apa menyimpan uang segitu banyak? Ini untuk masa tua saya. 237 miliar. Akhirnya ketahuan diambil semuanya. Makanya Imam Ibnu Athaillah itu tidak ada tempat tergantung yang paling utama kecuali tempat tergantungnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa mengabaikan ikhtiar dalam kehidupan. Ikhtiar yang benar tentunya. Jangan asal-asalan. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Imam Ibnu Athaillah itu di dalam kitab yang pertama kali itu ya, di antara tanda-tanda orang ya, yang menggantungkan kehidupan ya, dalam beramal. Jadi orang di antara tanda-tanda kehidupan orang yang menggantungkan pada amal dan usahanya, itu di saat usahanya itu hilang, dia akan mengalami penyesalan. Jadi kalau duitnya hilang itu menyesal, tapi kalau kita itu ibadahnya hanya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah. Janji Allah itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan yang lebih baik. Bahkan jaminannya itu ini seperti yang hadis yang saya bacakan itu, kullu amali bani adama lahu. Semua apa yang kita lakukan, ibadah wajib, ibadah maqdha, ibadah ghairu maqdha, semuanya ini sebenarnya akan memberikan dampak signifikan, manfaat yang luar biasa kepada kita. Bahkan janji Allah, misalnya puasa itu ya, kullu amali bani adama lahu illa shiyam, kecuali puasa. Karena puasa ini yang tahu rahasia dan kehebatannya ibadah puasa ini hanya Allah. Yang lain-lain tidak tahu. Boleh jadi ya nanti ini ibadah puasa ini sangat istimewa karena tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri, dia puasa apa tidak itu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu puasa. Lain dengan sholat ini, saya tahu ini di tempat saya ini
Ada takmir di sebelah saya ini, ada imamnya. Ini tahu, tapi kalau puasa ini itu batiniyahnya. Karena itu amaliyah batiniyah ini insya Allah disertai ketulusan. Kalau sudah ketulusan, kata Al-Ghazali, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Puasa ini bisa mengantarkan pada manusia untuk bersabar di dalam beribadah, sabar menerima ujian, ya sabar melaksanakan perintah. Insya Allah ini menjadi sebabnya orang ini bisa masuk surga bighairi hisab. Yang antrinya wa in minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Besok itu orang kan mau masuk surga. Itu nanti itu antri. Tapi kalau nanti orang puasa ini dengan ketulusan insya Allah masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Makanya ibadah ini jangan dibatasi, ya. Kalau masa tua saja, wis nomah meneh-meneh ngenteni tuwek ae. Tibake tuwek tambah tekluk kabeh. Rengko kabeh. Males kabeh itu. Jangan, ya kesempatan saat ini kita gunakan semaksimal mungkin karena Allah di dalam Al-Qur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga datang kematian. Kalau sudah datang kematian, kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ayat 182 itu, 181 itu, 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi ini wasiat yang terakhir kepada Nabi Muhammad mendekati wafat itu diwasiati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya takwa. Jadi takwa itu bukan hanya waktu puasa saja. Waktu puasa ini kan eksperimen itu loh. Ya untuk selamanya. Sehingga kita itu wafat, bahkan di sanalah nanti itu kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan rahmat-Nya untuk menuntun, membimbing, mengarahkan dan mengendalikan kehidupan kita ini senantiasa tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ini apa? Hak hamba Allah, hakul insan ala Allah ini. Hak hamba, hakul abid ala Allah ini. Ditanya sahabat ban, awakmu rutane iku apa hake menungso nang Allah itu? Allah a'lamu, Allahu wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Labbaika wa sa'daik ya Rasulullah. Selamat. Ini tadi itu hak Allah terhadap hambanya itu mendapatkan pengabdian dan pengakuan dari hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh syirik. Dan sekarang ini haknya kalau hambanya itu ya, hambanya itu kalau menjalankan perintah dan larangan, insya Allah ini terhindar dari siksaan api neraka. Manusia itu berhak mendapatkan pembebasan dan dari api neraka. Insya Allah ibadah kita 10 hari di pertama ini rahmat, di tengahnya ini maghfirah, di akhirnya nanti itkum minar, dibebaskan dari siksaan api neraka. Siksaan api neraka ini jangan nunggu besok di akhirat saja. Insya Allah kehidupan kita dalam dunia ini sudah mendapatkan tenangan. Insya Allah mendapatkan ketenangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ya untuk meraih kebahagiaan duniawiyah maupun ukhrawiyah. Dan semuanya ini insya Allah kita akan kerahkan. Baik itu yang bersifat spiritual maupun material ini kita manfaatkan dan kita gunakan untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk menyebarluaskan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kalau kita ini insya Allah mendapatkan kebahagiaan seperti Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah yang lanjutannya surat Al-Baqarah ayat 21 itu. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Jadi nanti insya Allah kita masuk surga bersama-sama. Ya. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Masuklah kita insya Allah
Mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan taufik dan hidayahnya. Menuntun kita ini untuk memanfaatkan apa yang Allah telah berikan kenikmatan ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, insya Allah kita itu memiliki hak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum wa asa rabbuna Allah an yahdiyana sawa as-sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.